Film ini diawali dengan kisah seorang agen mata-mata dari Korea Utara yang ditugaskan menjalankan misi di Korea Selatan. Pria tersebut bernama Lee Young Ho. Di sana, ia terlihat sedang mengobrol santai dengan seorang nenek-nenek pemilik warung. Namun ternyata si nenek juga merupakan seorang agen mata-mata Korea Utara yang sedang menyamar. Pada suatu hari, setelah Lee Young Ho berhasil menyelesaikan misinya, ia memutuskan untuk kembali ke Korea Utara. Namun dalam perjalanannya, ia tiba-tiba dikepung oleh polisi Korea Selatan yang menuntutnya untuk menyerahkan diri. Di sini ternyata Lee Young Ho telah dikhianati oleh Korea Utara. Lee Young Ho yang melihat situasi tersebut hanya bisa pasrah dan tidak mampu melawan. Namun saat ia ingin melihat foto anak-anaknya untuk terakhir kalinya, tiba-tiba ia ditembak hingga tewas oleh polisi yang mengira ia akan mengeluarkan senjata. Setelah kejadian tersebut, seseorang menelpon untuk memberitahukan kabar kematian Lee Young Ho kepada anak-anaknya yang sedang disekap sebagai jaminan jika ayahnya membelot ke Korea Selatan. Anak-anak itu bernama Myung Hoon dan adiknya yang bernama Hae In. Myung Hoon yang mendengar rencana tersebut berusaha melindungi adiknya. Namun tiba-tiba, kolonel berubah pikiran dan tidak jadi membunuh mereka dengan syarat Myung Hoon harus menjadi agen mata-mata di Korea Selatan seperti ayahnya. Jika ia berhasil menjalankan misinya, adiknya akan dibebaskan. Demi melindungi adiknya ini, Myung Hoon pun menerima tawaran tersebut dan mengubah namanya menjadi Kang Dae-ho. Kemudian Myung Hoon berangkat ke Korea Selatan dan diadopsi oleh sepasang suami istri yang ternyata juga merupakan mata-mata dari Korea Utara. 사랑이 많으시고 은혜로우신 하나님 아버지, 감사합니다. Keesokan harinya, Dae-ho mulai menjalankan misinya dengan menyamar sebagai siswa SMA yang culun. Di sekolah, ia duduk sebangku dengan seorang gadis yang namanya sama dengan adiknya, yaitu Hae In. Ketika jam istirahat tiba, sekelompok siswa yang suka membuli datang menghampiri Hae In. Karena Dae-ho adalah teman sebangku Hae In, ia pun turut menjadi sasaran buli mereka. 와우. 이 씨발 새끼가 뒤지려고. Di atap sekolah, pemimpin buli mengambil dompet Dae-ho yang berisi foto keluarganya dan menghina Dae-ho dengan sebutan pengkhianat. Meskipun marah, Dae-ho berusaha untuk tidak melawan demi menyembunyikan identitasnya. Untungnya seorang guru datang dan membubarkan mereka. 내가 이럴 줄 알았어. 일로 안 와. Saat hendak kembali ke kelas, Dae-ho melihat Hae In sedang mengintip teman sekelasnya yang sedang berlatih balet. Dae-ho pun mendekati Hae In dan bertanya, mengapa para pembuli itu suka mengganggunya? Hae In menjawab bahwa tidak ada alasan khusus. Setelah mengobrol, mereka terlambat masuk kelas dan mendapat hukuman bersih-bersih. Para pembuli melihat Dae-ho dan Hae In dihukum dan merasa senang. Namun Dae-ho mengabaikan mereka dan tetap fokus membersihkan kaca. Hae In yang melihat keteguhan Dae-ho merasa terpesona dan mulai jatuh cinta kepadanya. Setelah pulang sekolah, Dae-ho menerima paket yang berisi HP. Tak lama kemudian, ia mendapatkan panggilan dari Kolonel Hon yang memerintahkan Dae-ho untuk memulai misi pertamanya. Misi tersebut adalah membunuh seorang agen bernama Big Dipper yang telah membantai anggota unit 8. Dae-ho diperintahkan untuk pergi ke toko kue dan apotik, yang ternyata juga bagian dari unit 8. Di sana, ia diberikan ponsel dan kue yang berisi pistol untuk mempersiapkan melawan Big Dipper. Dae-ho kemudian pergi ke tempat latihan tinju untuk mencari informasi tentang keberadaan Big Dipper dari pemilik tempat itu. Dan terjadilah baku hantam antara Dae-ho dan pemilik tempat latihan tinju. Meskipun pemilik tidak ingin memberitahu keberadaan Big Dipper, Dae-ho terpaksa menembak kakinya. Akhirnya si kakek mengatakan bahwa ada seorang tukang daging yang mengetahui keberadaan Big Dipper. Namun tiba-tiba si kakek menyerang Dae-ho dengan kursi. Beruntunglah Dae-ho yang terampil langsung mengakhiri serangan si kakek dengan gerakannya. Setelah kejadian itu, Dae-ho merasa bersalah karena telah membunuh si kakek. Keesokan harinya di sekolah, Dae-ho melihat Hae In sedang dibully dengan dilempari kertas dan sampah di bangkunya. Hae In tetap sabar dan membersihkan sampah-sampah itu. Dae-ho yang melihat situasi itu tidak melawan para pembuli dan ikut membantu untuk membersihkan sampah itu. Ketika pelajaran dimulai, Dae-ho tidak fokus belajar karena ia terus memandang Hae In. Guru yang melihat hal itu langsung memberikan pertanyaan soal kepadanya. X 염색체가 하나만 있는 터너증후군 아이가 정자의 성염색체는 비분리가 이루어지고. Namun, untungnya Dae-ho pintar dan bisa menjawab semua pertanyaan itu. Pada malam hari, Dae-ho melanjutkan misinya untuk mencari Big Dipper. Dae-ho segera pergi menemui tukang daging yang telah diberitahu oleh si kakek. Ternyata benar, tukang daging mengetahui keberadaan Big Dipper dan memberikan plat nomor milik Big Dipper kepada Dae-ho. Namun, tukang daging tiba-tiba mengambil senjata dan menyerang Dae-ho, sehingga terjadi pertarungan sengit. Seperti biasa, Dae-ho berhasil mengalahkan tukang daging itu. Keesokan harinya, Dae-ho berhasil menemukan Big Dipper dan mengikutinya.
Di lampu merah, Dae-ho menembak mobil Big Dipper, yang kemudian memicu aksi kejar-kejaran. Dalam kepanikan, Big Dipper menabrak pembatas jalan. Hal ini menarik perhatian warga yang mulai merekam kejadian itu. Di sini Dae-ho memutuskan untuk tidak membunuh Big Dipper karena banyak saksi. Dan di sekolah, Dae-ho melihat Hae-in dibawa oleh para pembuli ke ruang lab untuk diintimidasi. Mereka bahkan mengambil semua uang milik Hae-in. Saat Hae-in melawan, bajunya malah sobek. Dae-ho melihat kejadian itu dan segera membantu Hae-in. Ia dengan mudah mengalahkan para pembuli hingga membuat tangan mereka terluka. Keesokan harinya, Hae-in tidak masuk sekolah. Hal ini tentu saja membuat Dae-ho khawatir. Guru yang melihat Dae-ho tidak fokus ingin menegurnya. Namun, Dae-ho menangkis tangan guru itu hingga hampir mematahkannya. Akibatnya, Dae-ho pun dihukum. Saat istirahat, para pembuli berencana membalas dendam kepada Dae-ho. Tetapi ketika Dae-ho datang, mereka tampak sangat gugup dan takut. Di sini, ternyata Dae-ho hanya menanyakan tempat kerja Hae-in, dan para pembuli itu pun memberitahunya. Setelah sekolah, Dae-ho pergi ke tempat kerja Hae-in untuk bertemu dengannya. Namun ternyata, Hae-in sudah tidak bekerja di sana. Ia lalu diberitahu bahwa Hae-in memutuskan untuk keluar dari sekolah. Keesokan harinya, Hae-in mendekati Dae-ho dengan penampilan rambut yang berbeda. Hae-in ingin mengembalikan seragam yang pernah dipinjamnya. Pertemuan itu tentu saja membuat Dae-ho senang karena bisa bertemu lagi dengan Hae-in. Hae-in kemudian meminta bantuan Dae-ho untuk berpura-pura menjadi kakaknya agar ia bisa diterima bekerja di tempat latihan balet yang selama ini ia sukai. Setelah selesai dari tempat latihan balet, Hae-in mengajak Dae-ho untuk jalan-jalan ke tempat wisata yang terkenal dengan peta dunia raksasa. Hae-in bercerita bahwa ia hidup sendirian karena orang tuanya telah meninggal. Dan kebetulan, Dae-ho juga mengalami nasib yang sama. Disinilah mereka pun menjadi semakin akrab. Hae-in menyuruh Dae-ho untuk melemparkan permen karet ke peta itu, agar ia bisa tahu kemana Dae-ho akan pergi. 바보야, 유럽 쪽으로 던졌어야지. 던지면 어떡하냐? Namun Dae-ho sengaja mengarahkan permen karet itu ke bagian laut Asia Pasifik dengan tujuan untuk menghilang. Kemudian adegan berganti ke rumah orang tua angkat Dae-ho yang didatangi oleh Big Dipper. Ia menanyakan password berangkas milik mereka. Dan setelah mendapatkannya, Big Dipper membunuh orang tua angkat Dae-ho dan merampok semua harta di sana. Big Dipper memutuskan untuk menunggu di rumah dengan niat untuk membunuh Dae-ho. Dan tak lama kemudian, Dae-ho pulang dan terkejut melihat orang tua angkatnya terbunuh. Ia langsung berhadapan dengan Big Dipper dan meski awalnya dianggap remeh, Dae-ho berhasil membunuhnya. Dae-ho meledakkan rumahnya untuk menghilangkan jejak dan kabur. Setelah itu, ia pun pergi ke kedai si nenek, tempat ia bertemu sebelumnya. Ia duduk dan tiba-tiba pingsan. Keesokan harinya, polisi Jungmin menemukan rumah Dae-ho yang terbakar. Dan setelah penyelidikan, mereka mengetahui identitas Dae-ho sebagai mata-mata Korea Utara. Dae-ho terbangun dan makan di kedai si nenek. Di sini mereka ngobrol santai tentang kehidupan mereka dan Dae-ho memperlihatkan foto keluarganya. Si nenek ini terkejut karena ternyata Dae-ho adalah anak dari agen mata-mata terkuat. Pagi harinya, Dae-ho menerima paket ponsel dari Kolonel Hon dan mendapatkan panggilan untuk menyelesaikan misi terakhirnya sebagai mata-mata. Kali ini, Dae-ho harus mengambil harta yang telah dicuri oleh anak buah Big Dipper, berupa berlian senilai 30 triliun. Setelah itu, Dae-ho menerima video tentang adiknya dan menjadi bersemangat untuk menyelesaikan misi ini agar bisa bertemu kembali dengannya. Di siang hari, Dae-ho harus bergegas pergi ke sebuah gedung kosong, tempat anak buah Big Dipper akan melakukan transaksi penjualan berlian. Dan tanpa banyak basa-basi, Dae-ho langsung masuk sambil membawa pistol dan terjadilah aksi tembak-menembak yang seru. Akhirnya Dae-ho berhasil membantai semua anak buah Big Dipper dan mengambil kembali berlian itu. Setelah menyelesaikan misi terakhirnya, ia pergi ke kedai si nenek untuk mengucapkan selamat perpisahan, karena ia akan kembali ke utara. Dae-ho juga tidak lupa mengucapkan salam perpisahan kepada Hae-in sebelum berangkat. Kemudian ia memutuskan menggunakan perahu untuk kembali ke Korea Utara. Namun sayangnya, tiba-tiba pemilik kapal itu menusuk Dae-ho sambil mengatakan bahwa tidak ada agen yang pernah bisa pulang ke rumahnya. Meskipun terluka, Dae-ho berhasil membalikan keadaan dan membunuh si pemilik kapal. Di sisi lain, ternyata Dae-ho dan unit 8 telah disergap oleh polisi, termasuk si nenek yang menjaga kedai. Si nenek melihat Dae-ho dari kejauhan dan berteriak untuk menyuruhnya kabur. Namun tiba-tiba, si nenek ditembak oleh polisi Jung-hoon hingga tewas. Dae-ho yang menyaksikan hal itu tentu saja sedih dan langsung kabur dari sana. Namun, polisi Jungmin mengetahui keberadaan Dae-ho dan langsung mengejarnya. Ketika di terminal, Dae-ho menodongkan pistol kepada Jungmin. 움직이지 마. 총 버려. 자수해라. 자수하면 살 수 있어.
북에서도 이미 널 버렸어 임마. Namun sayangnya Daeho tidak membunuhnya dan langsung menghilang dengan cepat. Di sini Daeho pergi ke rumah Haemin. Haemin yang melihat hal itu langsung menolong dan mengobati lukanya. Saat Daeho tidur, Hae-in melihat berita tentang Daeho yang kini menjadi buronan. Ketika Daeho terbangun, Hae-in langsung mematikan TV-nya. Di sini Daeho awalnya berniat untuk pergi. Namun, Hae-in melarang dan mengatakan bahwa ia kini sudah mengetahui siapa Daeho sebenarnya. Mendengar hal itu, Daeho pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Keesokan harinya, Haemin pergi untuk membeli makanan untuk Daeho. Namun tiba-tiba polisi Jungmin menghampiri dan menanyakan tentang keberadaan Daeho. Ternyata Jungmin mengetahui bahwa Hae-in adalah teman dekatnya. Tetapi di sini Hae-in tidak memberitahunya dan ia berpura-pura tidak mengenal Daeho secara dekat. Lalu Jungmin memberikan nomor teleponnya kepada Hae-in dan menyuruhnya untuk memberitahu jika ia menemukan Daeho. Di tempat lain, Kolonel Hon memutuskan pergi ke Korea Selatan dengan membawa adik Daeho sebagai jaminan. Karena ia menganggap Daeho telah berbelok ke Korea Selatan dan tidak akan mengembalikan berlian itu. Setelah itu Kolonel Hon menghubungi Daeho dan menyuruhnya untuk mengembalikan berlian itu jika ia ingin adiknya selamat. Mendengar hal itu, Daeho pun langsung pergi dan meninggalkan pesan untuk Hae-in. Dalam pesan itu, Dae-in meminta izin untuk melindungi adiknya. Hae-in pun langsung menelpon Jungmin dari nomor telepon yang kemarin telah diberikan. 알았어요. 야, Di tempat lain, Daeho sampai di hotel dan bertemu dengan Kolonel Hon untuk mengembalikan berlian itu. Sedangkan adiknya terlihat berada di mobil dalam keadaan terikat. Namun ternyata, Kolonel Hon telah membawa anak buahnya yang siap menembak Daeho dari belakang. 움직이지 마! Untungnya, tiba-tiba polisi Korea Selatan datang dan langsung menembak anak buah Kolonel Hon, sehingga terjadilah aksi tembak-tembakan yang sengit. Melihat situasi itu, adik Daeho dibawa kabur oleh anak buah Kolonel Hon. Daeho yang menyaksikan hal ini langsung mengejar mereka. Namun tiba-tiba polisi datang dan mengepung mereka sehingga adik Daeho berhasil diselamatkan. Di tempat lain, Hae-in dijemput oleh polisi untuk menjaga keselamatannya. Namun tiba-tiba anak buah Kolonel Hon datang dan menghajar polisi itu. Ia lalu membawa Hae-in ke gudang kosong untuk dijadikan tawanan. Daeho diminta untuk menyerahkan berlian tersebut sebagai gantinya. Disinilah terungkap bahwa selama ini Daeho hanya dimanfaatkan oleh Kolonel Hon. Setelah itu Daeho menghubungi polisi Jungmin karena ia ingin berbicara dengan adiknya. Daeho mengatakan akan menunggu dan menyerahkan diri kepada polisi setelah urusannya selesai. Sebelum berangkat, Daeho menangis karena menghadapi kehidupan yang ternyata sangatlah pahit. Kemudian Daeho mendatangi markas Kolonel Hon untuk menyelamatkan Hae-in. Ketika sampai, ia langsung menyerahkan berlian itu dan menembak anak buah Kolonel Hon. Namun, Daeho juga terluka akibat tembakan. Meski begitu, hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Setelah bertemu dengan Hae-in, ia melemparkan tas berisi bom yang meledak. Daeho berhasil menyelamatkan Hae-in, tetapi ternyata Kolonel Hon dan satu anak buahnya masih hidup. Melihat situasi itu, Daeho menyuruh Hae-in untuk kabur. Tiba-tiba, polisi Jungmin datang untuk menangkap Kolonel Hon dan aksi baku tembak terjadilah di sana. Daeho dan Kolonel Hon saling bertempur hingga akhirnya Kolonel Hon terkena tembakan dan tewas. Namun Daeho juga terluka parah akibat tembakan itu. Ia kemudian dibawa keluar oleh polisi Jungmin untuk dibawa ke rumah sakit. Sayangnya dalam perjalanan, Daeho meninggal karena lukanya yang cukup parah. Hae-in yang menyaksikan hal tersebut menangis histeris. Di akhir film, terlihat Hae-in bersama dengan adik Daeho yang juga bernama Hae-in. Hae-in menceritakan kisah-kisah Daeho kepada adiknya ketika bersama mereka. Dan ia berjanji akan menjaga adik Daeho. Dan film pun tamat.